Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah, Ananda yang saya hormati. Pada pertemuan pertama kemarin saya menyampaikan bahwa saya akan membuat RPS dan akan menyampaikan RPS kepada Bapak dan Ibu semua dan Ustaz-Ustazah semua. Jadi di sini RPS ini rencana pembagian semester kita satu semester, pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini saya minta kepada Kosma nanti tolong di-share pertemuan kedua kapan, ketiga kapan, keempat kapan. Tolong di-japri juga saya kapan saya masuk pertemuan kedua, kapan saya masuk pertemuan ketiga, dan kapan saya masuk pertemuan keempat. Nah, di sini saya telah membuat RPS yang untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4, dan kita akan berdiskusi pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagaimana diskusinya? Pertemuan pertama saya telah memberikan 3 materi pokok. Pertama tentang mengapa kita harus mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan atau mata kuliah kewarganegaraan ini sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua bagaimana proses cinta tanah air juga saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga juga saya sudah sampaikan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, pertemuan kedua saya minta 3 kelompok tampil dengan materi pokok yang sama. Pertemuan ketiga juga tampil 3 kelompok dengan materi pokok yang sama. Pertemuan keempat tampil 3 kelompok dengan materi pokok yang sama. Kelompok silakan dibagi oleh teman-teman semua. Nah, berarti ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Ya, pertemuan 1 sudah ada, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, total ada 12 submateri yang akan kita bahas satu semester ini. Dan itu menurut saya sudah sangat cukup. 12 submateri itu di total 16 pertemuan. Ya. 12 submateri itu, dan nanti mana dia materinya, nanti teman-teman silakan baca yang ini, deskripsi capaian pembelajaran, silakan dibaca saja ya, silakan dibaca. Nah, dan teman-teman, silakan dibaca dulu. Nah, saya tunjukkan ini saja. Nah, di sini ada 10 pokok bahasan atau pokok bahasan, dan saya telah menjelaskan kemarin tentang cinta tanah air, lalu hak dan kewajiban negara, dan juga tentang pentingnya mempelajari mata kuliah kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, ada 10. Nah, sekarang misal pada pertemuan ketiga mau dibahas, pertemuan kedua misalnya mau dibahas tentang otonomi daerah. Kemarin tentang jalan tol, lalu saya bilang kenapa di Jogja tidak ada jalan tol, lalu di Sumatera Barat sempat tidak ada Indomaret dan Alfamart, lalu juga tentang kenapa Cina lebih banyak diminati berbela daripada orang Indonesia asli gitu. Nah, ini kan boleh dibahas. Jadi misalnya pertemuan kedua otonomi daerah, lalu kelompok pertama membahas tentang 91, kelompok 2 92, atau dibagi 3 ini. 91 92 kelompok pertama, 93 94 kelompok kedua, 95 96 kelompok ketiga. Nah, ini dibagi 3 ya. Lalu kelompok ketiga, pertemuan ketiga yang ini demokrasi misalnya, silakan dibagi 3 lagi. 61 62 kelompok 1, 63 64 kelompok 2, 65 66 kelompok 3. Pertemuan terakhir misalnya kita ambil yang integrasi. Ini dibagi 3 saja. 31 32 kelompok 1 misalnya, 33 kelompok 2, 34 kelompok 3. Nah, ini teman-teman silakan ditentukan saja nanti materinya yang mana, sub pokok bahasanya yang mana ya, silakan teman-teman temukan nanti. Ini yang ingin saya sampaikan, silakan dibaca RPS saya sampai akhir. Dan ini saya berharap teman-teman bisa membantu untuk menyelesaikan tugas perkuliahan dan juga perkuliahan semester ini bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.